Teman-teman semua yang berbahagia, kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, teman-teman semua yang berbahagia, kita akan membahas pada malam hari ini tentang Islam di Asia Tengah dalam konteks perspektif sejarah. Jadi kita akan berbincang tentang bagaimana Islam di Asia Tengah ini masuk dan kemudian dengan cara-cara apa Islam itu masuk sampai nanti kemudian kita akan bercerita tentang katakanlah kemajuan Islam di era katakanlah abad-abad 8 sampai abad ke-15 Masehi nanti sampai kemudian Islam di Asia Tengah mengalami sejumlah kemunduran. Ya. Oke, kita awali dari pembahasan peta sederhana seperti ini. Jadi ini kita berbincang tentang fenomena Islam spread ya, proses Islam ini menyebar ke seluruh dunia. Nah, jadi kita tidak bisa pungkiri bahwasanya penyebaran Islam ke Asia Tengah itu termasuk penyebaran Islam gelombang ketiga. Ya, kalau gelombang pertama nanti kita berbincang tentang katakanlah bagaimana di era katakanlah Khalifah Umar bin Khattab yang namanya Suriah, yang namanya Damaskus, yang namanya Konstantinopel Timur itu berhasil dikuasai. Yaitu kita sebut sebagai katakanlah first period proses penyebaran Islam. Ketika kita bicara tentang Islamic spread ya. Kemudian gelombang kedua penyebaran Islam ini kalau di era Umar bin Khattab itu mengarah ke arah katakanlah barat daya ibaratnya, bukan barat daya, kita bicara tentang di katakanlah timur laut ya. Jadi dari Arab menuju ke Syria, nanti kemudian menuju ke katakanlah dari katakanlah barat laut, nanti kemudian menuju ke timur laut, sampai nanti kemudian di periode kedua, seumpama kita berbincang tentang proses penyebaran Islam nanti ke arah Maghribi, sampai nanti ke arah katakanlah di Eropa, nanti ada seorang pahlawan Muslim yang dikenal dengan katakanlah Tariq bin Ziyad itu, sehingga kemudian nama Pak Tariq ini kemudian menjadi nama besar sebuah ya ibaratnya sebuah selat Gibraltar yang menghubungkan antara kawasan Afrika Utara Maghribi dengan kawasan di Eropa. Nah, jadi ada penyebaran ke arah pertama kali itu penyebaran ke arah katakanlah barat laut dari Saudi Arabia, kemudian diikuti penyebaran ke arah barat. Nah, periode ketiga kemudian penyebaran ke arah katakanlah timur laut. Baru nanti di periode berikutnya ada proses penyebaran Islam ke kawasan di Asia Selatan ataupun Asia Tenggara. Ini memang di periode keempat di mana keterlibatan para katakanlah sahabat Rasul. Jadi ketika nanti kita berbincang tentang katakanlah masuknya Islam di Asia Tengah, nanti berbincang di katakanlah abad ke-8 Masehi. Kalau nanti kita berbincang di Indonesia, ke kawasan Asia Tenggara, Islam ini masuk di sekitar abad ke-11 Masehi. Ya.
Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ini peta sederhana untuk membaca tentang katakanlah tentang proses penyebaran Islam di sejumlah kawasan. Monggo dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Bapak, maaf mau bertanya. Monggo, Ini Mas. berarti kalau yang sesuai dengan peta ini termasuk yang penyebaran ke berapa, Pak? Ini kayaknya peta dinasti Umayyah ya, Pak? Baru Ya, sampai Iberia. ya, ini katakanlah peta secara umum, Mas. Jadi ada penyebaran yang ke arah nanti katakanlah kita bicara ke arah timur laut, ke arah barat daya, ini memang di era Umayyah. Jadi kalau saya sampaikan tadi di era Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, itu kan penyebarannya baru sampai ke Syria ya, ibaratnya ketika di era Khulafaur Rasyidin, dan ada sedikit penyebaran di era Utsman bin Affan nanti ketika kita bicara tentang Tariq bin Ziyad itu. Baru nanti di era Umayyah ini proses penyebaran ini semakin meluas gitu. Sehingga nanti kita akan bisa berbincang tentang penyebaran ke Asia Tengah itu memang di era Umayyah. Termasuk nanti ketika kita berbincang di kawasan Eropa, sama di Cordoba gitu, itu juga sering disebut sebagai Bani Umayyah II gitu. Bani Umayyah II. Sehingga nanti kita bisa kenal di era Abbasiyah yang lokasinya ada di Irak. Di periode yang sama juga ada kekhalifahan Islam di Cordoba yang disebut juga dengan Bani Umayyah. Demikian mungkin sedikit penjelasan awal. Oke, bisa difahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Ya, baik, kita akan masuk berikutnya. Jadi proses penyebaran Islam ini saya banyak mengutip dari bukunya Ira Lapidus ya, salah seorang katakanlah orientalis yang banyak bercerita, banyak menginformasikan tentang peta sosiologi dunia Islam. Dalam pandangan Profesor Ira Lapidus ini, jadi Islam memasuki di Asia Tenggara itu melalui Transoxiana. Jadi bergerak dari kawasan di Suriah, Damaskus, nanti kemudian bergerak ke arah ke timur laut. Nah, meskipun nanti kita juga tidak bisa pungkiri Islam di Asia Tengah nanti juga sangat berwarna Mongolia nanti. Nanti di akhir kita akan bercerita sangat berwarna Mongolia. Salah satunya situsnya saya sempat berkunjung ke Uzbekistan, di sana ada namanya Tamerlan, ada yang menyebutnya Timurleng gitu, Timurland, yang itu nanti akan memberikan warna yang cukup menarik terkait dengan Islam di sana. Ini yang saya sampaikan tadi, di era Umayyah ini proses penyebaran Islamnya memang relatif unik dan mohon maaf ekspansif gitu. Ya memang nanti ada banyak perdebatan yang menyampaikan ini terkait dengan proses penafsiran dari surat Al-Anfal ya, katakanlah ada yang mengatakan ekspansi Islam jadi sangat masif di era Umayyah itu tidak lepas dari proses penafsiran surat Al-Anfal. Jadi ada yang menyampaikan kalau nanti kita berbincang dari Harun Nasution ketika berbincang tentang Islam rasional, salah satu alasan penyebaran Islam yang kemudian jadi masif dan sistematis itu karena alasan-alasan ekonomi. Nah, meskipun banyak kalangan juga menolak alasan penyebaran Islam bukan karena alasan goal atau alasan kemakmuran atau alasan ya mendapatkan aset ekonomi, tapi lebih karena persoalan
panggilan-panggilan jiwa. Sehingga nanti salah satu argumen yang dikembangkan oleh katakanlah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz adalah salah seorang katakanlah khalifah di era Umayyah yang sempat membantah bahwasanya ketika proses penyebaran Islam itu bukan dilandasi oleh keinginan mendapatkan jizah, keinginan mendapatkan upeti, keinginan mendapatkan mohon maaf yang namanya benefit ekonomi. Jadi meskipun dalam konteks sejumlah buku-buku sejarah yang dibuat oleh para orientalis memang ada yang menunjukkan tren bahwasanya penafsiran surat Al-Anfal terkait dengan ayat yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul itu terkait dengan tafsir tentang ghanimah, terkait dengan tafsir harta perolehan dari perang pasca Rasulullah meninggal dunia, kan salah satu tafsir memberikan ruang kontribusi kesempatan kepada para kombatan atau para pihak yang terlibat dalam perang yang jumlahnya relatif besar, sehingga kita tidak bisa pungkiri dalam era Umayyah itu kita temukan banyak para pemimpin perang itu kemudian mendapatkan amanah untuk menjadi pemimpin di daerah yang ditaklukkan. Seumpama ketika kita berbincang di Mesir katakanlah, dulu ada namanya Amr bin As, itu salah seorang sahabat Rasul yang kemudian menjadi gubernur di Ismailiyah katakanlah ketika itu di Mesir, yang salah satunya karena kontribusi Amr bin As dalam konteks menaklukkan Mesir. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan ataupun komentar. Ya, saya pernah sampai ke gedung di sini. Saya sempat, tapi sayangnya sejumlah dokumentasi foto saya itu hilang semuanya. Ini di daerah Tashkent di Uzbekistan. Saya sempat ke sini, memang areanya sangat luas sekali, tapi karena HP sahabat kami itu hilang, maka dokumentasi foto-foto katakanlah beautiful moment di Tashkent, Uzbek itu banyak yang hilang, sehingga saya tadi sempat mau mendisplay sejumlah dokumentasi saya selama 10 hari di Tashkent sama di Samarkand, tapi karena banyak foto-fotonya tidak bisa terakses, maka kemudian saya mengambil sejumlah foto yang saya ambil dari Google. Monggo Mas dan Mbak semuanya, mungkin ada pertanyaan? Ya, baik, kalau tidak ada kita masuk di slide berikutnya. Jadi dalam studi dari Philip Hitti dalam bukunya History of the Arab itu, kita tidak bisa pungkiri proses penyebaran Islam di kawasan katakanlah Asia Tengah pada umumnya ataupun ke Eropa, itu kita tidak bisa pungkiri penyebaran itu dengan menggunakan mekanisme salah satunya adalah perang. Sehingga dalam buku yang ditulis oleh Majid Khodori tentang katakanlah perang dan damai dalam Islam, kita tidak bisa pungkiri bahwasanya ada sebuah ya mungkin pengakuan, ada sebuah katakanlah tanda sejarah gitu. Jadi dalam karya Majid Khodori ketika melakukan penelitian secara sosiologis, daerah-daerah yang Islam itu disebarkan dengan cara-cara ekspansi. Jadi kalau seumpama teman-teman mengikuti prosesi sholat katakanlah Jumat di sejumlah katakanlah daerah yang
menggunakan mazhab-mazhab Syafi'i secara kental gitu. Itu ada prosesi di mana seorang Bilal itu akan menyampaikan sebuah mandat, menyampaikan sebuah amanah kepada katakanlah khatib gitu. Dalam kajiannya Majid Khudori, kalau katakanlah khatib ini menyerahkan mandat dalam bentuk otoritas untuk melakukan Islamic teaching, untuk melakukan khutbah Jumat itu, yang disampaikan tongkatnya itu berasal dari besi gitu. Nah, maka ini sebagai sebuah proses sejarah, sebuah statement sejarah yang menyatakan bahwasanya daerah ini Islam masuk dengan menggunakan cara-cara penaklukan. Tetapi kalau daerah tersebut itu proses masuknya Islam itu dengan cara-cara mungkin perdagangan, mungkin dengan cara-cara kebudayaan seperti tasawuf, seperti sufi itu, biasanya akan menggunakan media tongkat yang akan disampaikan kepada khatib itu berupa berbahan baku dari kayu. Nah, jadi kalau di Indonesia, kalau teman-teman mengikuti prosesi sholat Jumat di sejumlah masjid-masjid yang berafiliasi kepada organisasi Nahdlatul Ulama, itu biasanya pada katakanlah pasca azan kedua, Bilal itu akan menyampaikan kepada khatib berupa katakanlah tongkat dalam bentuk tongkat yang berbahan baku dari kayu. Itu sebagai sebuah tanda, sebagai sebuah pengakuan bahwasanya Islam masuk ke satu wilayah ini dilakukan dengan cara-cara damai. Nah, jadi saya ketika itu sempat mau melakukan proses objektifikasi kan. Ketika saya mengikuti prosesi sholat Jumat di Tasken ketika itu. Tetapi karena yang namanya sholat Jumat di kawasan di Asia Tengah itu memang kadang-kadang saya sebut sebagai sholat Jumat yang mirip kayak mohon maaf hari raya gitu. Nah, jumlah masjid di sana mungkin tidak banyak, tetapi masjidnya itu luar biasa luas sekali. Jadi sekali prosesi sholat Jumat itu mungkin bisa katakanlah ribuan jamaah. Sangat banyak sekali. Berbeda dengan kultur masjid-masjid di Indonesia yang relatif masjid di Indonesia relatif kecil-kecil ya, karena memang ya masjid kultur di Indonesia itu masjid miliknya masyarakat itu. Nah, ketika saya ya pernah ke katakanlah ke Cordoba, ke Spanyol, pernah ke Turki itu, kita bisa menyaksikan bagaimana masjid itu benar-benar ya bangunannya gagah, kemudian areanya sangat luas sekali, arsitekturnya itu mohon maaf kita katakan sempurna gitu. Sehingga kemudian begitu kita masuk ke masjid tersebut kita merasa katakanlah kita memasuki bangunan yang memang dirancang dengan sangat sungguh-sungguh sehingga menimbulkan kebanggaan kita gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin mengunjungi masjid-masjid di luar negeri di mana ada perkampungan-perkampungan Muslim itu memang kemudian seringkali kenapa masjid-masjid di luar negeri itu meskipun jumlahnya sangat terbatas, tetapi dari sisi bangunannya, dari sisi areanya, dari sisi arsitekturalnya itu benar-benar menunjukkan sebuah ya kebesaran, mungkin kemegahan, keistiqomahan itu. Kalau di Indonesia kita masih banyak menemukan masjid yang areanya sangat terbatas, mungkin desain arsitekturnya juga apa adanya gitu. Jadi ini memang menunjukkan keunikan masjid Indonesia. Jadi kita tidak bicara tentang plus minusnya, tapi
ya ini keunikan. Indonesia itu memang sebagai negara dengan ya mungkin kalau istilah di Nusa Tenggara itu sebagai provinsi dengan 1000 masjid ibaratnya. Kita memang nggak bisa pungkiri. Jadi kalau di daerah kita tiap malam itu akan sangat terdengar bagaimana ada sebuah kontestasi azan gitu. Azan itu saling terdengar satu sama lain. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana sesama muazin ini apakah akan turut mengulangi bacaan azan yang disampaikan oleh muazin yang lain. Nah, tapi karena situasinya seperti di kita kan ya udahlah yang muazin ya muazin saja katakanlah tidak perlu menjawab ya seruan azan yang dilakukan oleh muazin yang lain. Jadi ketika saya mungkin ke Timur Tengah, ke Mekah, ke Madinah, ke Cordoba, ke Turki, kemarin ke Beijing, sempat kita menemui juga masjid di Uzbekistan, hampir saya tidak mendengar yang namanya suara azan ini bertabrakan satu sama lain. Jadi tidak ada kompetisi azan gitu katakan. Ya, ini yang saya sebut tadi, kita tidak bisa pungkiri seorang orientalis dari Philip Haiti ini menyatakan bahwasanya Islam masuk ke Asia Tengah itu memang menggunakan cara-cara kekerasan. Kita bisa bayangkan bagaimana kemudian jumlah pasukan yang dibawa itu sedemikian rupa sangat besar sekali. Nah, jadi ada jumlah pasukan sebanyak 40.000 yang ditambah dengan pasukan 7.000. Ada katakanlah jumlah total kalau yang saya kutip dari bukunya Pak Philip Hidi ini akan ada jumlah pasukan sebanyak katakanlah 54.000. Ini sebuah pasukan yang luar biasa. Kita nggak bisa pungkiri memang untuk bisa menaklukkan Asia Tengah dengan area yang sangat luas, dengan kemarin kita bicara topografi, klimatologi yang sangat ekstrim itu membuat katakanlah ya memang diperlukan pasukan yang sangat sangat besar. Kalau pasukan sangat kecil nanti mungkin kelelahan ini akan bisa menyebabkan pasukan yang hendak menaklukkan wilayah tersebut akan mengalami kekalahan. Sebagaimana halnya bagaimana cita-cita Napoleon Bonaparte yang mau menguasai kawasan Rusia itu, yang sudah menjadi champion, jadi jagoan di Eropa itu kemudian takluk karena keganasan alam di Asia Tengah. Ya. Oke, dipersilahkan. Ini sedikit kita melakukan cerita singkat tentang bagaimana Islam ini masuk ke Asia Tengah. Monggo Mas dan Mbak semua jika ada pertanyaan. Mungkin ini bisa jadi inspirasi bagi teman-teman yang mau menulis skripsi tentang bagaimana Islam masuk ke Asia Tengah. Nanti ada banyak buku yang bisa diakses. Oke, baik kalau tidak ada. Monggo kalau ada pertanyaan Mbak Baik. Jelas, Pak. Jelas ya, bisa dimengerti ya. Ya, baik. Kalau tadi kita bercerita tentang katakanlah bagaimana ekspedisi militer pasukan Muslim ini masuk ke Asia Tengah, jadi kita tidak bisa pungkiri wilayah tersebut sebelum Islam masuk itu merupakan katakanlah masyarakat yang memeluk sejumlah agama itu. Kalau Buddha ini banyak ditemukan di daerah-daerah katakanlah Afghanistan itu jadi penduduk Afghanistan itu banyak katakanlah berafiliasi keagamaan pada Buddha di era-era awal karena kita tidak bisa pungkiri Siddhartha Gautama yang memang berasal dari katakanlah kawasan Asia Selatan ini kemudian menyebar ajarannya sampai ke Asia Tengah. Nah, kalau Zoroaster ini banyak dianut
oleh wilayah-wilayah yang punya koneksi dengan wilayah-wilayah dinasti Safavid, ya Safavid di daerah Persia. Ya nanti ini juga ditaklukkan Persia ini di era Khulafaur Rasyidin. Jadi Persia itu ditempatkan dalam sejarah Islam sebagai Darul Harbi, sebagai daerah yang kemudian diperangi karena salah seorang kurir Rasulullah yang diutus untuk menyampaikan pesan perdamaian ke katakanlah Persia ini kemudian dibunuh oleh kaisar di Persia dan kemudian wilayah ini disebut sebagai wilayah Darul Harbi sehingga di era kekhilafahan Khulafaur Rasyidin ada ekspedisi pasukan Muslim itu masuk ke daerah Persia. Kemudian kalau di Nasrani ini kita tidak bisa pungkiri banyak berpusat itu di daerah Damaskus di daerah Syria yang kemudian ini banyak berpengaruh kepada kawasan-kawasan di katakanlah Asia Tengah. Jadi penduduk di Asia Tengah adalah korban diskriminasi etnis, penindasan dan perang antara suku-suku dan pasukan militer Kekaisaran Cina dari timur dengan Persia dari barat. Jadi katakanlah penduduk yang ada di Asia Tengah itu menjadi daerah perang antara dua kekaisaran besar. Ya. Jadi, ketika kekaisaran Bizantium ini runtuh, katakanlah, maka kemudian tinggal ada dua kekaisaran yakni di Cina nanti dan kekaisaran yang ada di katakanlah Persia. Begitu nanti Persia juga runtuh, maka nanti kemudian pasukan-pasukan Muslim ini yang akan jadi kompetitor dari kekaisaran Cina. Nah, jadi kalau nanti kita belajar tentang bagaimana kompetisi ini sampai kemudian kekuasaan Islam yang ada di daerah Irak atau kekuasaan Abbasiyah itu dihancur lantakkan oleh katakanlah pasukan Mongolia yang dipimpin oleh Hulagukan itu salah seorang katakanlah kakek moyang nanti dari Timur Leng gitu. Jadi Yusuf Soeb salah seorang sejarawan Muslim dari Indonesia sampai mengatakan kita tidak bisa pungkiri dalam logika sejarah perkembangan Islam itu banyak pihak yang melakukan penghancuran Islam di periode-periode awal itu yang memiliki kebencian yang terlampau mendalam kepada Islam di periode awal itu kemudian nanti di periode-periode akhir akan muncul mungkin dirinya atau anak keturunannya yang justru akan menjadi para pembela-pembela Islam gitu. Nah, jadi kita tidak bisa pungkiri Umar bin Khattab itu salah seorang figur yang sangat tidak mencintai Islam, tapi kemudian di penghujung katakanlah perjalanan hidup beliau kemudian menjadi salah seorang penegak Islam yang luar biasa. Nah, contoh yang juga dicontohkan oleh Yusuf Saib tadi adalah Timur Leng. Timur Leng adalah ya anak keturunan dari Hulagukan yang nanti akan menanamkan, mengokohkan Islam itu di Asia Tengah. Oke, kemudian kita juga tidak bisa pungkiri kalau dari narasi awal tadi kita menyampaikan proses penyebaran Islam itu terjadi melalui proses penaklukan. Ada proses conquer, ada proses penaklukan gitu. Tetapi kita tidak bisa pungkiri juga katakanlah proses penyebaran Islam itu dilakukan melalui jalan-jalan kultural maupun jalan ekonomi.
kita tidak bisa pungkiri yang di kawasan di Asia Tengah nanti, Islam itu menjadi sebuah ajaran yang kemudian dipegang dengan sekuat-kuatnya sehingga memiliki daya tahan yang luar biasa itu. Jadi afiliasi kepada Islam, penduduk-penduduk Asia Tengah pada Islam itu hampir tidak tergoyahkan gitu. Meskipun mendapatkan tekanan-tekanan yang sangat serius, katakanlah kalau nanti kita berbincang di era katakanlah di era SAR gitu katakanlah, di mana kalau kita bicara di era SAR ini kita bicara tentang Katolik Ortodok yang memiliki pola relasi dengan Islam yang mungkin antagonis gitu. Juga nanti ketika kita berbincang di era katakanlah di era abad ke-20, di era dominasi dari paham-paham ateisme, komunisme gitu, yang juga memandang agama sebagai bagian dari antagonisme politik gitu, yang katakanlah paham ateisme, komunisme di Uni Soviet ini bertahan hampir katakanlah 80 tahun katakanlah. Di era okupasi, di era kekuasaan dari rezim komunisme di Uni Soviet ini ternyata juga tidak menggerus afiliasi penduduk-penduduk Asia Tengah. Nanti kita akan berbincang di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang katakanlah peran dari para sufi. Nah, kalau kita bisa berbincang tentang salah satu tarekat sufi yang sangat terkenal yakni tarekat sufi Naqsabandiyah. Yang kedua, yang ketiga, kita juga tidak bisa pungkiri katakanlah tentang peran-peran dari para pedagang. Pedagang ini nanti banyak dilakukan ini pedagang-pedagang ini banyak dilakukan dari arah katakanlah barat itu. Jadi yang nanti menggunakan jalur sutra, gitu. Nanti kita akan bisa melihat siapa yang banyak berpengaruh dalam konteks dari sisi perdagangan. Nanti kita berbincang tentang Turki. Sehingga katakanlah nanti kita tidak bisa pungkiri kalau kita berbincang tentang bagaimana Turki itu sangat perhatian dengan masyarakat Xinjiang. Jadi Xinjiang itu ada di katakanlah kalau hari ini menjadi bagian dari wilayah Cina kontinental, Cina daratan. Yang dalam konteks tertentu ternyata penduduk Xinjiang ini memiliki etnis, memiliki katakanlah ras yang sama dengan penduduk Turki katakanlah. Sehingga ada hubungan emosional yang sangat luar biasa. Nah, ini terkait dengan banyaknya para pedagang-pedagang dari Turki yang menggunakan jalur sutra, jalur darat itu bukan jalur laut, untuk berinteraksi dengan katakanlah para pedagang masyarakat yang ada di kawasan Cina. Ya, ini saya ambil dari juga Ari Lapidus. Kehadiran bangsa Mongol itu menjadi mimpi buruk dalam peradaban Islam, termasuk Islam di Asia Tengah. Karena nanti ini akan menawarkan corak Islam yang relatif, mohon maaf, keras ya. Jadi Pak Timur Leng nanti memang cara menyebarkan Islam ini dengan gaya-gaya Mongolia yang cenderung yang mengambil alih suatu wilayah dengan cara-cara perang, dan perang itu dengan model-model yang mohon maaf mungkin tidak menggunakan hukum perang yang beradab itu katakan. Dengan segala plus minusnya. Tapi ketika saya berkunjung ke Tashkent sampai ke Samarkand yang namanya katakanlah Pak Timur Leng ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Jadi Pak Timur Leng tidak kemudian diidentikan sebagai destroyer gitu katakanlah, tapi diidentikan sebagai bapak
bangsa bagi masyarakat di Astana dan sangat dipuja di katakanlah di Tashkent. Jadi bahkan kalau kita ke Samarkand itu patung-patung Pak Timur Leng ini dipajang di banyak tempat, di jalan-jalan protokol itu dipajang di mana-mana. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ya, baik, kalau tidak ada kita masuk di sini. Ini ada sedikit cerita tentang bagaimana Muslim expansion in Central Asia under Umayyad Dynasty, gitu katakanlah. Jadi tadi sudah ada pertanyaan, memang di era awal ini memang yang banyak dijalankan oleh dinasti di era Umayyah. Jadi ini pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-8 Masehi. Nah, jadi saat itu Umayyah berada di bawah kekuasaan dari Khalifah Al-Walid, dan kekhilafan Umayyah juga berhasil menguasai Andalusia, Spanyol, seperti yang saya ceritakan tadi di depan. Sehingga nanti begitu kekhalifahan Umayyah di Damaskus ini runtuh oleh katakanlah, ya kalau kita cerita sejarah, di sini ada saya ceritakan Abdul Abbas As-Saffah. Jadi Abdul Abbas As-Saffah ini adalah salah seorang pendiri Abbasiyah. Ya. Ini ada kata safah gitu, as-safah. Ada yang bisa membantu menjelaskan apa makna as-safah? Ini sebuah pengakuan Islam yang jujur apa adanya. Jadi para sejarawan Muslim itu ketika menulis sejarah itu jujur itu, tidak menutup-nutupi. Apa itu makna dari as-safah? Mungkin teman-teman bisa menjawab, mungkin baik. Tulisan berdarah. Iya, Kayak terima kasih. berdarah gitu. Iya, betul. Safah. Alhamdulillah. Cukup cermat, Mbak. Baik. Jadi ini Pak Abu Al-Abbas yang berdarah. Jadi sering menumpahkan darah sehingga kemudian sering berperangnya Pak Abu Al-Abbas ini sampai kemudian para muarikh, para sejarawan Muslim ini menuliskan di belakangnya. Jadi Pak Abu Abbas As-Saffah ini kemudian yang mendirikan, mohon maaf, Bani Abbasiyah, yang banyak pangeran-pangeran atau putra-putra keturunan dari Khalifah Abbasiyah ini banyak yang dibunuh gitu katakan. Dan banyak yang kemudian akhirnya melarikan diri sampai nanti ke Cordoba untuk menyelamatkan diri. Nah, yang di era ini nanti hidup katakanlah seorang ya imam Syiah yang keempat yang sering dikenal dengan Imam Zaid Zainal Abidin, yang menyatakan bahwasanya di era itu ada dua kekhalifahan besar itu. Kekhalifahan yang ada di Cordoba, yang ada di Spanyol, dan kekhalifahan Islam yang ada di Irak itu. Apakah ini diizinkan? Gitu. Dalam satu periode ada dua pemerintahan Islam. Gitu. Nah, Pak Imam Zaid ini mengatakan tidak apa-apa. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu basis diterimanya prinsip-prinsip politik tentang negara bangsa gitu. Nah, karena kalau dalam konteks di era Rasulullah yang ini mengilhami penafsiran yang agak kaku dari kelompok Khawarij, kenapa Khawarij itu melakukan tindakan katakanlah upaya pembunuhan kepada sejumlah figur yang mengklaim sebagai khalifah katakanlah. Contoh di era di masa fitnah yang besar, fitnah Al-Kubra yang di Madinah ketika itu, ada 3 pemimpin ya. Satu pemimpin yang ada di Damaskus, yakni oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. Ada pemimpin Islam yang ada di Madinah,
yang dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan ada khalifah yang ada di Mekah yang dipimpin oleh sahabat Zubair bin Awam katakanlah. Orang-orang Khawarij ini kemudian menstigma 3 orang ini sebagai katakanlah biang keladi perpecahan Islam, sehingga kemudian 3-tiganya hendak dibunuh. Namun yang berhasil dibunuh oleh orang Khawarij ini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Karamallahu wajah. Ya, oke, mungkin ada pertanyaan di sini. Jadi setelah Asia Tengah itu dikuasai di era katakanlah Umayyah, kemudian dilanjutkan di era Abbasiyah. Jadi kalau di era Umayyah ini di abad-abad ke-7 Masehi, Abbasiyah ini kemudian menguasai di abad ke-8 Masehi. Ya. Oke, baik, kita masuk sedikit. Ya. Kita tidak bisa pungkiri katakanlah saya masuk ke salah satu museum Al-Qur'an yang ada di Tashkent ketika itu. Sayang fotonya itu hilang semuanya. Jadi saya menemukan yang agak-agak unik di sana itu. Saya masuk ke museum Al-Qur'an. Ada satu museum Al-Qur'an yang mengkoleksi ragam Al-Qur'an dari seluruh dunia. Yang saya katakan unik, mohon maaf, mungkin di Indonesia kita nggak pernah menemukan itu. Ini antara bagian daripada diplomasi budaya, ataukah mohon maaf ini bagian dari kejujuran sejarah. Saya menemukan di sana itu Al-Quran yang diterbitkan dari Israel. Ini kan aneh. Jadi mungkin bagi kita nggak mungkin yang namanya Israel ini memiliki publikasi, memiliki sebuah produksi Al-Quran. Ada enggak Pak Al-Quran dari Indonesia? Ada. Jadi Museum Al-Quran itu mohon maaf menampilkan Quran-Quran yang katakanlah asli. Dari yang awal di era katakanlah Mushaf Utsmani itu yang di era pertama kali Quran itu dikodifikasi sampai katakanlah Quran-Quran yang terbit hari ini. Jadi Quran sampai yang saya agak terperanjat, Quran yang diterbitkan dari katakanlah pemerintah Israel yang ada ya diberikan hadiah khusus. Jadi Quran ini memang resmi dikirim dari Israel, disampaikan sebagai sebuah gift kepada pemerintah di Uzbekistan. Saya agak terperanjat. Mungkin kalau di Indonesia kita nggak akan pernah menemukan Quran terbitan dari katakanlah mungkin ya dari ibu kota Israel katakanlah. Mungkin kita nggak akan pernah tahu katakanlah. Tapi di sana saya menemukan itu yang saya sebut keunikan. Jadi kita juga tidak bisa pungkiri di sana itu sebagai katakanlah salah satu katakanlah tempat di mana Al-Quran itu begitu dihormati. Sampai kemudian Al-Quran itu bertebaran di sana, ibaratnya seperti itu. Jadi mungkin katakanlah kalau di Indonesia Al-Quran itu mohon maaf hanya dimiliki oleh 1-2 orang saja di era itu. Tapi di sana, di era-era Islam itu masuk, yang namanya tradisi membaca Al-Quran itu sudah sangat luar biasa. Nah, kalau teman-teman belajar tentang di Turki, ya nanti ada namanya Stambul. Ada yang bisa membantu Stambul itu apa katakanlah? Dalam konteks Quran. Ada yang tahu Stambul? Pak, Stambul itu dari Istanbul, Pak. Ya, memang Stambul punya kaitannya sama
kota Istanbul. Tapi kalau kita bicara Quran Istanbul itu maksudnya apa? Ada yang pernah mendengar? Dan di balik Semacam ini musik bukan, ini Quran ini. Quran Istanbul. tapi Ini Quran mini ya. Istanbul. Oh, Jadi Quran Mini, mini. Pak. Jadi kalau Maksudnya Quran ada kecil. orang mengatakan saya punya Istanbul Quran loh, itu Quran mini kecil sekali. Nah, kalau di Jawa, mohon maaf, orang-orang yang memiliki Quran Istanbul ini, mohon maaf, itu akan dipergunakan sebagai ya benda-benda sakral, benda-benda kesaktian. Karena mungkin hampir nggak bisa dibaca, tapi ketika mohon maaf, ini kita menggunakan lensa pembesar itu, ternyata katakanlah itu khot-khotnya itu bisa dibaca itu. Jadi saya ketika itu ketika ke Museum Quran di Uzbekistan itu mencoba melihat dengan menggunakan kaca pembesar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mohon maaf di era itu bisa menulis sebuah tulisan Al-Quran dengan ya sangat kecil gitu, tapi kemudian terbaca gitu. Ini kan kita bicara teknologi. Jadi katakanlah bagaimana mereka memiliki teknologi seperti itu. Di era-era katakanlah abad-abad katakanlah ke-10 ke-12 Masehi ini luar biasa. Nah, sehingga nanti kita tidak bisa pungkiri yang namanya tradisi kertas itu banyak diwariskan oleh katakanlah masyarakat Cina sama masyarakat Asia Tengah. Kalau kita belajar di Arab belum dikenal tradisi kertas. Sehingga di era Rasulullah itu katakanlah sejumlah tulisan-tulisan Quran ini ditemukan di dalam katakanlah apakah kulit-kulit binatang, apakah itu dari pelepah-pelepah pohon itu. Proses penulisannya yang kemudian nanti dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit nanti konteksnya itu ketika diperintahkan oleh katakanlah Khalifah Umar untuk dikumpulkan sehingga nanti kemudian di era Utsman bin Affan itu dilakukan proses kodifikasi. Kenapa kok perlu dikumpulkan? Karena ketika itu mohon maaf banyak para penghafal Al-Quran ini banyak yang meninggal dunia dalam proses ya mungkin mohon maaf sejumlah perang-perang yang dilakukan di era-era awal kekhalifahan katakanlah Khulafaur Rasyidin. Nah, sehingga kemudian Umar bin Khattab berinisiasi untuk mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran dalam sejumlah pelepah-pelepah ini untuk kemudian nanti dikumpulkan agar kemudian memori mungkin ayat-ayat Quran itu tidak hilang berseiring dengan banyaknya para hufaz yang meninggal dunia. Oke. Yang kedua, ketika saya lihat di sana itu bangunannya itu unik gitu. Saya sempat masuk ke madrasah. Madrasah bagi para ya mungkin kalau kita bicara di sini itu para santri-santri. Kalau di sana memang tidak disebut dengan santri ya. Mohon maaf kalau seumpama kita bercerita bangunan-bangunan yang ada di Indonesia, katakanlah bangunan-bangunan pesantren di Indonesia itu bangunannya sangat simpel gitu. Bangunannya sangat sederhana gitu. Jadi kalau kita berkunjung ke sejumlah pesantren, pesantren-pesantren Salafi gitu, sebut yang lebih tepat Salafiyah gitu katakanlah. Karena kalau Salafi nanti akan merujuk kepada Pak Salafi berarti yang Wahabi ya Pak. Jadi pesantren Salafiyah gitu. Pesantren tradisional, pesantren yang melakukan pembelajaran terhadap ya ilmu-ilmu keagamaan secara khusus. Jadi ada aktivitas takasus pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan gitu. Tidak dimasukkan kurikulum-kurikulum yang
baru katakanlah. Kalau sekarang kan banyak pesantren jadi bukan pesantren salafiyah, tapi menjadi pesantren katakanlah khalafiyah, pesantren modern yang kemudian memasukkan unsur-unsur pembelajaran di dalam pesantren, pelajaran-pelajaran non keagamaan. Dan hampir semua pesantren kemudian jadi sekolah-sekolah modern, sehingga yang mungkin pernah di pesantren itu bisa membayangkan ada pesantren yang memang ini pesantren salafiyah itu yang khusus hanya belajar agama, tidak ada pembelajaran yang lain. Nah, ada pesantren yang menggabungkan katakanlah belajar tentang Turat, katakanlah belajar tentang sumber-sumber hukum Islam, ataupun belajar sumber-sumber pengetahuan di luar Islam. Gontor dulu sempat dikenal sebagai pesantren Salafi, kemudian menjadi pesantren modern. Saya juga menemukan beberapa situs yang sangat luar biasa, bangunannya sangat indah-indah, sangat bagus sekali, dan sangat mohon maaf gagah-gagah. Bangunannya menjulang tinggi. Jadi mohon maaf, saya menemukan menara-menara yang luar biasa gitu. Bayangkan katakanlah hampir kita tidak banyak menemukan menara di Indonesia. Gitu. Jadi sebuah bangunan yang tinggi sekali yang nanti diperuntukkan untuk mengumandangkan azan itu katakanlah. Kalau kita melihat bangunan menara itu kan sebuah narasi tentang teknologi arsitektur yang luar biasa gitu katakanlah. Nah, kalau kita cerita di Indonesia, salah satu bangunan menara yang luar biasa kan masjid yang ada di Kudus, sehingga ada nama Masjid Menara Kudus. Nah, bangunan-bangunan masjid yang lain di Indonesia tidak banyak menggunakan menara. Pesantren Gontor baru membuat menara yang menjulang tinggi belum lama ini. Jadi sebelumnya menara yang di masjid di Gontor yang di daerah Siman itu ya biasa saja. Nah, baru kemudian sekarang dibangun sebuah menara yang sangat tinggi sekali. Nah, ini kalau kita lihat di Asia Tengah, yang namanya menara itu sudah kayak menjadi sebuah trademark. Jadi kalau saya tanya kepada teman-teman arsitek ya, bangun menara itu diperlukan presisi yang luar biasa. Karena menara itu bukan bangunan yang katakanlah besar gitu, tapi harus kokoh gitu. Bagaimana cara membangunnya itu? Biasanya menara itu ya sangat tinggi sekali, nggak cuma menara itu tingginya 3-4 meter. Bisa tingginya sampai di atas 20 meter. Bagaimana proses membangunnya? Itu sebuah teknologi sendiri. Saya menemukan bangunan yang sangat indah di sana, dan ketika saya berkunjung ke, mohon maaf, ke Cordoba ketika itu, saya juga melihat bagaimana teknologi kaum muslimin itu luar biasa. Ya, mohon maaf, yang namanya dulu ada kebudayaan luar biasa itu ada di Cordoba. Itu luar biasa. Kemudian yang kedua ada bangunan-bangunan kebudayaan yang ada, mohon maaf, di Baghdad ataupun di Suriah. Yang katalah itu di era Umayyah sama di Abbasiyah. Dan yang ketiga, ada bangunan monumental yang sangat luar biasa itu di Asia Tengah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya di zamannya tiga area ini sebagai pusat ilmu pengetahuan. Nah, dan kalau tidak bisa kita pungkiri, kalau kita belajar tentang tarekat ya sumber utamanya tarekat itu ya di Asia Tengah. Jadi kalau bagi teman-teman tarekat Naksabandiyah itu akan memiliki keinginan azam yang sangat kuat untuk datang ke ya mohon maaf ke Uzbekistan. Bagi para penganut tarekat Naksabandiyah itu tidak afdol kalau belum berkunjung ke Afghanistan, ke Uzbekistan. Sama halnya kalau mohon maaf teman-teman jamaah tablik itu tidak akan afdol kalau belum berkunjung ke Pakistan ibaratnya, karena salah satu situs jamaah tablik ya di Pakistan.
Nah, bagi teman-teman yang katakanlah para ahli hadis atau muhadis itu akan sangat berbahagia datang ke Samarkand karena di sana ada madrasah ilmu hadis. Tapi saya kemarin sangat sedih ketika sampai ke Samarkand gitu, mengunjungi makamnya Imam Bukhari. Saya sempat bertabaruk ke makamnya Imam Bukhari. Tapi kemudian sampai di sana itu mohon maaf menjadi tempat wisata. Jadi masjidnya luas, tapi ya untuk masuk ke sana itu hanya diperuntukkan untuk turis gitu. Karena masuknya harus berbayar gitu. Jadi sangat berbeda ketika kita berkunjung ke masjid-masjid yang ada di katakanlah Malaysia. Itu ya masjid besar ya masuk ya nggak usah berbayar. Tapi kalau kita masuk ke masjidnya Pak Imam Bukhari yang ada di Samarkand ini, masjid sangat indah sekali, sangat indah. Makamnya simpel, sampahnya makamnya simpel, tidak megah, simpel dan sangat terbuka gitu. Di kanan kirinya ditumbuhi pohon-pohon besar, tapi mohon maaf, meskipun pohon besar tidak terasa, mohon maaf dalam bahasa saya, tidak terasa angker gitu katakanlah. Kalau seumpama katakanlah ada makam di daerah Indonesia, kemudian kanan kirinya itu banyak pohon besar gitu, wah, kesannya kemudian jadi sakral dan angker. Tapi saya nggak habis pikir kenapa di kanan kiri itu banyak pohon-pohon, tapi pohon itu menunjukkan keteduhan, tidak menampakkan, ya mohon maaf kalau di tempat kita gitu, makam-makam yang di kanan kirinya ada pohon, mohon maaf, pohon beringin, pohon randu alas, itu akan membuat ya aroma mistis, aroma keangkeran dari tempat makam itu menjadi sangat luar biasa. Jadi ketika saya berkunjung ke makamnya Imam Bukhari, meskipun banyak ditumbuhi pohon-pohon, tapi pohon-pohonnya itu membuat suasana itu tidak ada perasaan mistis, tidak ada perasaan angker dari makamnya Imam Bukhari. Ya. Mungkin teman-teman kali yang lain bisa berkunjung ke Uzbekistan pasca katakanlah pandemi ini. Mungkin tiketnya relatif murah katakanlah ke sana. Dan makan-makannya di sana juga sangat murah dibandingkan kalau teman-teman wisata ke Turki itu memang mahal sekali makan-makannya. Sekali makan kita di Turki itu, saya sempat sama Pak Takdir ke Turki, sekali makan itu habis sekitar 150.000 sekali makan itu. Nah, tapi ketika saya ke Uzbekistan sekali makan paling-paling habis sekitar 30.000 itu sudah sangat kenyang sekali, sudah sangat kenyang sekali. Oke, itu sedikit romantisme saya ketika berkunjung ke Uzbekistan tahun 2019. Ya. Oke, monggo kalau ada pertanyaan. Ini tinggal satu slide lagi. Monggo, Mas dan Mbak. Oke, baik. Ini sedikit saya tadi bercerita tentang Genghis Khan ini. Jadi katakanlah Genghis Khan ini adalah salah satu katakanlah kaisar yang ada di Mongolia yang nanti akan melakukan proses ekspansi Mongolia ke sejumlah wilayah. Salah satunya ekspansi ke kawasan di Indonesia, yakni ketika itu ke kerajaan yang ada di Jawa Timur, kerajaan apa zaman dulu? Jadi nama kecamatan di Kabupaten Malang. Majapahit. Majapahit, kan? Sebelum Majapahit? Singosari, Pak. Singosari. Terima kasih, Mas. Singosari. Jadi Genghis Khan ini kaisar yang memerintahkan proses ekspansi ke katakanlah ke Singasari. Yang nanti kemudian di era Genghis Khan yang juga memiliki katakanlah seorang panglima yang kemudian dikenal sebagai panglima yang Muslim, sebagai penyebar agama Islam
dari Cina ke kawasan Indonesia. Ada yang tahu siapa kira-kira? Ada masjidnya di Semarang? Ada yang tahu kira-kira? Cheng Ho, Pak. Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho. Terima kasih Mas. Ya. Jadi Timur Leng ini adalah dari katakanlah ya anak keturunan dari Mongolia yang di jalurnya Genghis Khan inilah jalur penghancur dari sejumlah kekuasaan Islam. Nanti Timur Leng ini nanti yang menjadi jalur penegak dari kekuatan Islam di Asia Tengah. Oke, demikian mungkin ada pertanyaan. Kita sudah berlangsung kurang lebih 1 jam. Mohon maaf saya banyak bertutur tentang katakanlah perjalanan saya selama di Uzbekistan dan saya membaca bukunya Profesor Ira Lapidus tentang katakanlah ya sosiologi politik Muslim di dunia. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, bisa dimengerti, mungkin ini bisa menginspirasi bagi teman-teman yang mau melakukan penelitian atau penulisan skripsi tentang Asia Tengah. Nanti saya bersedia untuk menjadi supervisor atau membimbing ataupun bisa menjadi mitra diskusi bagi teman-teman semua. Oke, demikian dari kami. Mohon maaf kuliah harus kita tunda pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang hari ini tidak bisa hadir, silahkan nanti bisa mengunjungi akun YouTube saya untuk saya akan upload pertemuan kita pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang saya sarankan segera attendance kita tutup sampai katakanlah jam 11 malam, jangan sampai lupa. Oke, saran dari kami tetap semangat untuk belajar. Kalau memang nanti diizinkan di minggu depan, kalau tidak ada aral, saya akan coba melaksanakan perkuliahan secara offline. Nah, meskipun juga teman-teman yang tidak bisa hadir ke Jogja, bisa mengikuti secara online. Oke, demikian dari kami. Salam untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita diberikan keringanan, kita diberikan kesempatan untuk bisa memaknai pandemi ini dengan sebaik-baik makna. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.